Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala pujian yang milik Allah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabiatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini izinkan saya Aisyah Takia dari Prodi BKPI kelas A ingin menyampaikan rangkuman dari jurnal yang dibuat oleh Bapak Muhammad Arif Tasrikin Imron tentang hermeneutika Al-Quran dan literasi digital, revitalisasi metodologi tafsir untuk pendidikan berkelanjutan. Berbicara tentang era digital saat ini, terjadi perubahan besar dalam cara generasi muda muslim dalam memahami agama, khususnya dalam memahami Al-Quran. Jika dulu belajar tafsir melalui kitab-kitab klasik dan bimbingan langsung kepada guru ataupun ustaz, kini sebagian besar lebih memilih belajar melalui media sosial seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Mengapa demikian? Karena sebagian orang yang beranggapan bahwa ketika kita belajar di media sosial lebih ringan ataupun lebih mengerti dalam segi bahasa, misalkan terusan lebih instan gitu. Survei menunjukkan bahwa hampir separuh anak muda muslim mengakses konten keislaman 3-5 kali per minggu melalui media sosial, dan sekitaran 31% melakukannya setiap hari. Sayangnya, banyak konten tersebut tidak memiliki dasar keilmuan yang kuat, sehingga menimbulkan penafsiran yang salah atau menyesatkan. Metode tafsir lama seperti tafsir bil al-mathur dan tafsir bil ar-ra'i dianggap belum cukup untuk menjawab tantangan pada zaman kali ini. Dibutuhkan pendekatan yang bisa menggabungkan warisan tafsir klasik dengan kemajuan teknologi digital agar ajaran Islam tetap relevan dan dipahami secara benar oleh generasi masa kini. Di dalam jurnal ini juga disebutkan ada beberapa tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi krisis metode tafsir Al-Quran akibat perkembangan teknologi kali ini. Yang kedua, merumuskan model tafsir baru yang berbasis big data dan pendekatan hermeneutika. Yang ketiga, merancang kurikulum tafsir digital yang mengintegrasikan ilmu tafsir klasik atau ulum Al-Quran dengan kemampuan literasi digital. Dan yang terakhir, ada tujuan penelitiannya itu menjawab tantangan pendidikan Islam agar tetap berkelanjutan dan relevan di era digital. Selain dari tujuan penelitian, ada pun metode penelitian. Yang pertama, penelitian ini bersifat konseptual teoretis dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka. Kerangka teori ini digunakan berasal dari Hans-Georg Gadamer atau hermeneutika filosofis, yaitu penekanan pada fusi horizon antara teks dan pembaca penting untuk membaca ulang ayat-ayat Al-Quran di dunia digital. Yang kedua, Paul Gelster atau literasi digital, fokus pada kemampuan berpikir kritis, mengevaluasi, dan memahami informasi digital. Yang ketiga ada Paulo Freire, pendidikan kritis, mengajak peserta didik untuk aktif berpikir secara reflektif dan tidak hanya menerima informasi secara pasif. Data diambil dari jurnal ataupun buku dan literatur ilmiah, baik yang klasik maupun kontemporer, dengan teknik analisis isi untuk mengidentifikasi tema, konsep, dan pola pada praktik tafsir digital. Selain dari itu, di jurnal ini ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada tantangan tafsir di era digital. Banyaknya anak muda menafsirkan ayat-ayat
tanpa dasar ilmu. Otoritas keilmuan menjadi kabur karena semua orang bebas membuat konten. Penafsiran digital ini seringkali viral tapi keliru atau dangkal. Jadi kayak konten-konten sekarang itu banyak yang konten Islami tetapi tidak didasari oleh ilmu yang kuat, sehingga penafsirannya tuh seringkali keliru atau dangkal. Yang kedua, hasil pembahasannya itu peran literasi digital. Literasi digital bukan hanya soal bisa menggunakan teknologi, tetapi tentang kemampuan menganalisis ataupun mengevaluasi dan memverifikasi informasi. Banyaknya santri dan siswa yang belum mampu membedakan hoaks agama, opini pribadi, dan fakta ilmiah. Literasi digital ini membantu membentuk kesadaran kritis terhadap informasi tafsir yang terbesar di internet. Yang ketiga, kebutuhan pendidikan berkelanjutan. Pendidikan Islam perlu bertransformasi agar tetap relevan. Kurikulum harus mampu menjembatani antara isi kitab suci dengan cara berpikir dan belajar generasi digital. Pendidikan tafsir ini tidak adaptif, berisiko tertinggal dan ditinggalkan. Yang selanjutnya, pembahasan dari jurnal ini adalah pengembangan model hermeneutika digital. Model tafsir baru yang ditawarkan melibatkan metadata dan big data seperti tag, komentar pengguna, histori pencarian, dan algoritma media sosial. Tafsir tidak lagi ditentukan oleh ulama saja, tapi juga proses kolektif digital. Namun, ini juga bisa berbahaya ketika kita tidak dilengkapi dengan kesadaran kritis, seperti yang diajarkan Freire. Tafsir digital berpotensi inklusif dan demokratis, tetapi bisa menjadi dangkal dan manipulatif jika hanya mengejar konten viral tanpa kedalaman. Maka penting ada panduan etik dan pedagogik dalam ruang tafsir digital. Jadi bukan hanya sekadar ingin viral ataupun ingin terkenal, namun juga harus didasari dengan ilmu yang kuat. Yang selanjutnya ada desain kurikulum tafsir digital. Kurikulum tafsir digital yang ideal harus mengandung 3 unsur penting. Yang pertama, rekontekstualisasi ulumul Quran, yaitu mengubah cara belajar ilmu-ilmu Al-Quran dari sekedar teks menjadi visual dan analisis. Misalnya, asbabun nuzul atau munasabah antar ayat dapat dipetakan melalui text meaning. Yang kedua, integrasi literasi digital, yaitu menjadikan literasi digital sebagai kompetensi berpikir, bukan sekedar keterampilan teknis. Bisa disimpulkan dalam tafsir ini, krisis tafsir di era digital itu nyata dan harus dijawab dengan pendekatan baru. Model hermeneutika berbasis data dan literasi digital adalah solusi yang potensial. Kurikulum tafsir masa depan harus integratif, krisis dan partisipatif, dan digital natif. Diperlukan reformasi dalam beberapa pendidikan Islam agar tetap relevan, adaptif, dan mampu membentuk generasi yang cerdas dalam memahami wahyu di zaman teknologi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.